Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu Dewan Guru SDN 03 Batar Bolang yang saya hormati, yang saya cintai dan saya sayangi, beserta Ibu Kepala Sekolah yang hari ini sudah bisa hadir di tengah-tengah acara hari ini. Marilah bersama-sama kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah akan memberikan segala macam syafaat dan juga pengampunannya kepada kita di hari akhir nanti. Untuk itu marilah bersama-sama kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan oleh beliau calon guru penggerak Bapak Teguh Imam Prianto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan bertatap muka, bertemu, kemudian diberi nikmat sehat, sempat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam selalu senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya berdiri di sini ingin berbagi ilmu dengan panjenengan. Kita berbagi ilmu terkait dengan diseminasi budaya positif modul 1.4. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya paparkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Fasilitator saya Pak Eva, kemudian Bu Siti sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri. Ada 8 konsep yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Kita berbagi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif. Ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian keempat kebutuhan dasar. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol guru. Kemudian 7. Keyakinan kelas. Dan 8. Segitiga restitusi. Untuk kata dewa ada 8 yang ingin kita diskusikan pada siang hari ini. Nah, pertanyaan pertama, pertanyaan tematik, apakah dukungan bisa membuat murid disiplin? Ya Bapak Ibu, memberikan hukuman itu bisa membuat murid kita disiplin. Oke, dengan memberikan hukuman murid kita akan disiplin. Kemudian pertanyaan yang kedua, memberi hadiah. Memberi hadiah, misalkan kita memberikan hadiah buku, memberi hadiah permen kepada siswa kita yang pintar, siswa kita yang menjawab pertanyaan benar, dapat memotivasi belajar murid. Nah, ini ada 2 pertanyaan dan sudah sering kita praktekkan di kelas. Apakah hukuman membuat disiplin? Kemudian memberi hadiah apakah dapat memotivasi belajar murid? Itu sebagai pertanyaan awal. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ya, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar itu suatu perubahan dalam pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajarannya bagaimana, sehingga peserta didik
belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tidak bisa memberikan soal yang sama pada satu kelas. Itu kunci dari pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Di kelas ada siswa yang lebih pintar, ada yang kurang pintar, ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum bisa membaca. Itu diberikan bobot soal, diberikan materi yang tidak sama. Itu kuncinya. Kemudian bahwa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kita sebagai guru mengontrol murid itu miskonsepsi. Kita rata-rata kebanyakan guru itu mengontrol murid, kudu begini. Nah, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ketika ada peserta didik yang membuat salah, itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Wong gede, wong tua, oleh maksa bela cilik. Ini miskonsepsi yang perlu kita rubah dalam paradigma pendidikan. Wong dewasa bisa maksa wong cilik kudu manut, ya kan? Nah, dari miskonsepsi ini bisa kita terapkan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yang pertama itu realitas bahwa kebutuhan kita sama, kebutuhan murid sama. Itu stimulus respon. Tapi teori kontrolnya bahwa kebutuhan kita, kebutuhan murid itu berbeda. Masing-masing murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kebutuhan dalam pembelajaran. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Satu siswa diberikan objek gunung, kalau dibuat cerita itu akan membuat cerita yang berbeda-beda. Nah itu. Kemudian yang ketiga, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita memberikan pendidikan pembelajaran matematika harus bisa semua, tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Siswa kita berperilaku buruk, itu kita menganggap itu sebuah kesalahan. Guru menganggap sebuah kesalahan. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Siswa berperilaku buruk itu sebenarnya punya tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita sebagai diri kita itu bisa mengontrol diri sendiri, ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, bisa lanjut. Kemudian disiplin positif. Nah, ya, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada benak Bapak Ibu? Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang pada benak kita? Nah, Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang berbeda, ya, untuk menciptakan murid yang berbeda, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan dan ancaman atau hukuman. Itu disiplin. Bukan kita menghukum siswa biar siswa disiplin, tidak, tapi bagaimana memunculkan motivasi siswa
agar bersikap disiplin, motivasi dalam diri siswa. Contohnya juga, ketika siswa ada gurunya anteng, tapi ketika ditinggal pasti ada yang gerak, ada yang anteng. Nah, yang anteng itulah yang sudah memunculkan motivasi dalam diri. Langkah gurunya apa anak gurunya, saya anteng karena itu motivasi dalam diri. Kemudian selanjutnya dari disiplin positif ini kita menuju kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, ya, terlepas dari suku, bangsa, agama, dan latar belakang. Nilai-nilai kebajikan itu biasanya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi. Ya, contoh-contoh nilai kebajikan suatu institusi atau organisasi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, toleransi, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kebutuhan untuk makan. Berarti kan kita menginginkan makan karena lapar. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia bertahan hidup, contohnya misalnya memiliki rumah, makanan, kesehatan, itu kebutuhan dasar. Kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima, contohnya berbagi, dipedulikan, dan diperhatikan, itu memang kebutuhan. Kemudian penguasaan, misalnya memimpin, diakui, berprestasi, itu. Kemudian kebebasan, misalnya mandiri, mencoba hal-hal baru. Ini juga kebutuhan setiap siswa seperti itu. Kadang ada siswa kita yang cari perhatian, caper, itu memang mereka membutuhkan kebutuhan itu, membutuhkan rasa kasih sayang, rasa diterima, atau kebebasan. Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 2. Motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor ekstrinsik, faktor dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu faktor ekstrinsik. Tadi yang saya sampaikan pada pertanyaan pemantik, ya, ketika siswa ada gurunya anteng, ketika ditinggal gurunya gemerah. Karena apa? Motivasinya adalah motivasi ekstrinsik. Anak-anak takut dihukum, kemudian siswa takut dimarahi orang nyaman, nah, itu faktor ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ditinggal gurunya sing anteng kok dapat permen, begitu. Nah, itu motivasi ekstrinsik, bahwa ketika gurunya gemerah lagi, ketika ada gurunya anteng, atau untuk mendapatkan imbalan, anteng abe dapat permen, anteng abe dapat tepuk tangan dari guru, itu faktor ekstrinsik. Nah, yang kita gali adalah faktor ekstrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ada gurunya atau tidak ada gurunya, yang penting saya sudah ada motivasi bahwa ketika pelajaran harus tenang, tertib. Nah, ini yang faktor yang perlu kita gali, faktor ekstrinsik. Nah, kemudian selanjutnya
selanjutnya, nah ada 3 jenis hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman ini bersifat tiba-tiba, tidak terencana, bersifat satu arah, kemudian biasanya berupa fisik atau psikis. Contohnya begini, ketika siswa kita terlambat masuk kelas, gurunya menghukum lari lapangan 1 kali, ya Pak Bu. Nah ini namanya hukuman. Tiba-tiba besoknya lagi terlambat lagi, ganti hukumannya, membersihkan WC. Nah ini yang disebut dengan hukuman, bersifat satu arah, karpe gurune, terserah gurune. Kemudian biasanya berupa fisik, tadi lari-lari lapangan, itu fisik psikis. Kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati di kelas, ya anak-anak, kalau berangkat sekolah terlambat, kita sepakati konsekuensinya apa? Membersihkan perpus. Ya, sudah dibahas dan sepakati antara guru dan murid. Ini yang disebut konsekuensi. Siswa tahu ketika terlambat nyokon apa. Saya suruh apa yang ketika terlambat? Suruh membersihkan perpus, karena itu suatu konsekuensi kesepakatan bersama dengan siswa antara guru dan murid. Ini konsekuensi. Kemudian restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka antara guru dengan murid. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengajar bertahun-tahun, berarti kita sudah tahu, kita sudah memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi kepada siswa. Kebanyakan hukuman ya, bahwa itu dia hukuman. Jarang yang ada konsekuensi, apalagi restitusi. Hampir tidak ada, mungkin belum ya. Nah setelah ini harapannya kita dengan murid itu kita gunakan yang restitusi, tidak menggunakan hukuman. Kemudian selanjutnya, nah 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Nah kita berada di mana? Guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pemantau, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai manajer, dan guru sebagai teman. Kita berada di mana? Nah nanti kita bisa tahu posisi kita ada di mana. Nah untuk lebih jelasnya coba kita lihat sebuah tayangan video 5 posisi kontrol guru. Bisa kita simak bareng-bareng 5 posisi kontrol guru. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita jadi tahu kita berada di posisi kontrol mana. Perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Nah, nanti kita tahu kita ada di posisi mana. Sementara ini dari 5 posisi kontrol kita sudah berada di posisi mana yang kita laksanakan pada siswa itu, di posisi apa kita. Nah, ini adalah contoh ilustrasi 5 posisi kontrol guru. Nah posisi penghukum, ini posisi guru sebagai penghukum kepada siswanya. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Ini guru sebagai penghukum pada siswanya. Dasar pemalas. Ini posisi guru sebagai penghukum.
Nanti kita bisa tahu kita sudah di posisi mana. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Nah, ini posisi guru sebagai penghukum, Pergi sana ke lapangan sebagai basket. penghukum pada siswanya, pada muridnya. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Nah, menghardik, menuntut, biasanya keras, kemudian nadanya tinggi, menakut-nakuti siswa. fisik. Ini posisi guru sebagai penghukum. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid. Nah, dampaknya apa untuk murid? Nah, dampak untuk murid posisi penghukum, cenderung akan memberontak, Nah. bahkan menyimpan dendam. murid memberontak, ada dendam, asam dari gurunya begini-begini. Nah, kemudian posisi kedua, posisi membuat merasa bersalah. Guru sebagai pembuat merasa bersalah pada siswanya. Siswanya itu merasa salah bahwa oh iya salah ya. Nah, ini contohnya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Nah, Naren. ini posisi guru sebagai membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah siswanya yang merasa salah. Untuk menjadi gurunya dan kepala sekolah ya. Gitu. Ibu absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Ini posisi guru sebagai membuat rasa bersalah. Jadi siswanya merasa salah. Posisi pembuat rasa Posisi bersalah, pembuat bicara dengan merasa nada tenang, bersalah. cenderung Biasanya nadanya lebih tenang. kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, seolah-olah siswanya yang salah, akhirnya siswa tersebut menimbulkan negatif. Posisi teman yang ketiga adalah posisi teman. Guru sebagai posisi teman. Posisi kontrol guru sebagai teman pada siswanya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Ini posisi sebagai teman. Ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Biasanya bahasanya menyindir, kemudian bahasanya lebih halus. Apa sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ini posisi guru sebagai teman. Ketika siswanya melakukan kesalahan, Guru berbicara dengan nada suara ramah biasanya ya nadanya lebih ramah, lebih rendah, untuk menjaga suasana tetap santai. biar siswanya Murid akan merasa lebih semangat cair suasananya. dan akan mengganggu. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat karena ini masih dalam Nah, dampak posisi teman itu murid akan bergantung pada dari murid kepada orang ya satu orang, bergantung pada satu orang. Kalau berburu baik kayaknya eman. Kalau Pak Guru itu gambarnya ini eman gitu.
tapi dengan guru yang lain takut. Nah, kemudian posisi pemantau, guru sebagai posisi pemantau atau monitor. Nah, ilustrasinya begini, guru sebagai posisi pemantau. Jadi baru 3 posisi kontrol ya, 4 ini. Guru sebagai posisi pemantau. Cegah. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Harus di sekolah jam 7. Iya, sekarang sudah jam 7. Baru sudah konsekuensinya di teman-teman ya. Kenapa kamu gitu? Saya harus Ini lebih ke konsekuensinya tahu atau tidak ya. 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, ini posisi guru sebagai pemantau. Perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang Siswanya tahu konsekuensi apa yang diterima ketika datang terlambat. Itu ya, dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan dia tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan. Nah, yang kelima posisi sebagai manajer, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer. Baik Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Hargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Maria. Ini guru sebagai manajer. Akan mulai set alarm kapan? Posisi guru sebagai manajer. Akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu pulang kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini posisi guru sebagai manajer. Biasanya suaranya lebih netral, tidak emosi, ramah. Ya. Guru membimbing murid biar memecahkan masalah bersama-sama, mencari solusi. atas tindakannya, guru akan dapat terus memberikan Dampaknya apa sebagai manajer? Murid lebih mandiri, dan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru Nah, setelah ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, setelah melihat tayangan ini, kita sudah tahu kita sudah melaksanakan di posisi kontrol apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, manajer, ya. Posisi yang ideal adalah posisi manajer. Ya. Posisi manajer itu lebih ideal, lebih bisa berkomunikasi dengan murid dan mencari solusi bareng-bareng. Mas, agar kamu tidak terlambat, bagaimana yang akan aku lakukan? Nah, itu. tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid Ya, tujuannya adalah menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua
Nah, kita sudah pernah melaksanakan 5 posisi kontrol yang mana? Yang sudah pernah kita laksanakan. Penghukum pernah atau belum? Kemudian pembuat rasa bersalah atau teman atau lima-limanya. Ya. Nah, yang lebih ideal adalah posisi yang sebagai manajer, guru sebagai manajer. Ini yang nantinya kita akan terapkan kepada siswa. Nah, selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Karena kamu telah masuk kelas, sekarang keliling lapangan 2 kali, ya. Ada seorang guru kepada siswanya, karena kamu telat, silakan keliling lapangan 2 kali. Nah, posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol guru sebagai apa? Penghukum, ya. Karena yang tadi disampaikan ilustrasi yang tadi. Kemudian yang selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa dengan tindakanmu terhadap teman kamu, ya. Apa? Membuat rasa bersalah. Jadi seolah-olah siswanya itu salah, melakukan kesalahan itu salahnya mereka sendiri, gitu. Kemudian, nah, kita lanjut kepada keyakinan kelas. Kembali ke keyakinan kelas. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya kan? Mengapa dalam kelas dibuatnya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya, ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu, apalagi yang belum melaksanakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Pasti mungkin ada yang belum melaksanakan, ya. Nah, kita diskusikan di sini. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan kelas contohnya jadwal piket. Nama si A, si B, si C, kan ya, ada tulisannya peraturan. Kemudian jadwal harian itu peraturan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, tidak tertulis, tidak nyata, tapi berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Tidak terlalu banyak, nggak usah banyak-banyak kalimatnya, agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas masing-masing, dan sekolah melibatkan semua warga sekolah. Ini yang namanya keyakinan kelas. Contohnya simpel. Ketika masuk sekolah, masuk kelas, yang telat bagaimana? Nyapu, misalkan ya, pulang sekolah nyapu. Oke, ya disepakati bersama. Ini yang namanya keyakinan kelas. Ya. Bersifat abstrak, yang penting mudah diingat oleh siswa. Kalau siswa kelas rendah, ya berarti keyakinan kelasnya yang simpel aja, dengan bahasa yang kata yang mudah. Kalau tidak mengerjakan PR, bagaimana anak-anak? Misalkan denda, ya. Nah, itu contoh keyakinan kelas. Tidak ada peraturan tertulisnya, tapi disepakati oleh kelas, guru dan siswa. Nah, selanjutnya, oh ya, kita break ya.
Ya, kita lanjutkan ya. Sudah ya. Tadi yang sudah kita diskusikan bareng ada 5 posisi kontrol guru, kemudian ada keyakinan kelas. Bapak Ibu, setelah ini mungkin nanti kita dapat tambahan ilmu baru bahwa kita berada di posisi kontrol mana. Dan yang bagus sebaiknya kita berada di posisi kontrol guru sebagai apa? Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai manajer. Itu memiliki dampak masing-masing. Nah, sarannya di sini adalah guru sebagai manajer. Guru mengelola atau membimbing siswanya ketika melakukan kesalahan. Nah, dalam melakukan kesalahan itu ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi yang tadi disampaikan. Hukuman itu bersifat satu arah, tidak disepakati murid, ujuk-ujuk atau tiba-tiba murid telat lari lapangan. Nah, murid tidak tahu hukumannya apa, besoknya lagi ganti hukumannya apa. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi biasanya sudah disepakati bersama. Ya, kalau masuk kelas terlambat, nanti hukumannya membersihkan perpus. Nah, ketika siswa terlambat, dia tahu bahwa punya terlambat mesti kau bersih perpus, dan sudah disepakati bersama. Itu namanya konsekuensi. Dan ketiga adalah restitusi. Nah, restitusi di sini. Sebelum restitusi itu ada tadi keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Nah, keyakinan kelas inilah yang nantinya Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Bapak Ibu buat suatu keyakinan kelas. Kenapa perlu dibuat? Agar ketika siswa kita dalam melakukan kesalahan, kita dapat melakukan segitiga restitusi. Kita sudah tidak lagi guru sebagai penghukum, kita bukan lagi guru sebagai pembuat rasa bersalah, tapi guru sebagai manajer ya, di kelas. Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing, bukan peraturan kelas ya, keyakinan kelas, nilai-nilai positif apa yang disepakati bersama. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu sebuah proses tahapan dalam menyelesaikan masalah untuk menghasilkan siswa yang menanamkan sikap disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 segitiga restitusi, ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi di kelas kalau Bapak Ibu sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas. Kalau belum membuat keyakinan kelas, bisakah Bapak Ibu melakukan segitiga restitusi? Tidak bisa. Makanya Bapak Ibu harus membuat keyakinan kelas agar bisa melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika ada siswa yang melakukan kesalahan terlambat, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Apakah benar kamu yang bertengkar dengan teman kamu memvalidasi tindakan? Kadang-kadang kita ada siswa yang ngelanggar, yang marahi dia, yang marahi ini. Nah, kita validasi tindakan. Apakah benar yang memulainya si A? Apakah benar si B menyobek bukunya si C? Nah, itu memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah menanyakan keyakinan ada hubungannya dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian ada contoh. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip bahwa membuat salah adalah bagian dari pembelajaran. Berbuat salah adalah hal yang wajar. Nah, ini menstabilkan identitas. Maksudnya biar kondisi siswanya itu stabil ketika berbuat salah, kondisinya stabil. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu guru juga dulu pernah melakukan seperti itu. Nah, itu menstabilkan identitas. Ketika ada siswa kelas 1 terlambat, kelas 6 terlambat, kemudian dipanggil gurunya, stabilkan identitas. Berbuat salah hal yang wajar. Nah, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau Pak Guru juga dulu pernah terlambat. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya ada validasi tindakan yang salah.
validasi tindakan yang salah di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pak Guru ingin tahu alasan kamu kenapa melakukan hal itu. Apakah benar kamu yang melakukan itu memvalidasi tindakan? Apakah benar kamu sering datang terlambat? Nah, itu memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas yang kamu langgar? Nah itu kan tadi kalau Bapak Ibu belum membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan segitiga restitusi. Apa keyakinan yang kamu langgar? Nah, kamu ingin jadi seorang yang seperti apa? Nah, nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati bersama di kelas? Nah ini suatu keyakinan. Nah ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Orangnya nggak ada ya Bapak Ibu. Nah ini tadi suaranya belum jelas ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru yaitu bagaimana menciptakan lingkungan yang positif di sekolah, bagaimana menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid dan mengembangkan serta menggali potensi sehingga dapat membentuk siswa yang berkarakter. Nah, tadi kita diskusi bahwa teori kontrol guru, posisi guru, kemudian keyakinan kelas, dan kemudian ada budaya positif. Nah, disinilah kita bisa berbagi ilmu bahwa kita harus menciptakan pendidikan yang berpihak kepada murid. Kita membimbing murid. Kita tidak bisa memaksa murid kudu bisa matematika semua, kudu bisa mengerjakan soal UAS semua. Tidak, kudu bisa nilainya harus bisa di atas KKM, tidak. Tetapi kita memfasilitasi kebutuhan murid. Contohnya yang mudah ya, dalam satu kelas misalkan ada yang lebih pintar, ada yang kurang bisa membaca, ada yang kemudian hitung-hitungannya belum bisa. Contoh kelas 1, nah ketika dalam pembelajaran matematika kelas 1 2 tambah 2 sudah bisa menggunakan angka, kita gunakan angka. Tapi kalau belum bisa menghitung abstrak, kita gunakan soal yang abstrak, buah loro. Soal sebelahnya karena pinter, angka saja 2 tambah 2, tidak apa-apa. Itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Satu kelas tapi soalnya tidak sama. Nah itu sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Ketika anak tersebut belum bisa hitung-hitungan, nyimpan di sini 3, kemudian tangannya 3, belum bisa, ya pakai yang abstrak, gunakan batu, ya diambil, dihitung, tidak masalah. Itu yang namanya dia tidak masalah. Ketika bisa ngitung buah, ya gambarkan buah loro ditambah kemudian buah loro berapa. Yang penting adalah hasilnya adalah sama dengan cara yang berbeda-beda. Itulah yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Kembali ke posisi kontrol tadi. Nah, setelah ini mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan keyakinan kelas agar kita bisa melakukan segitiga restitusi untuk siswa yang mempunyai kesalahan, yang melanggar suatu aturan, melanggar suatu keyakinan kelas. Agar apa? Agar kita bisa menciptakan murid yang mandiri. Kita sudah tidak boleh menjadi penghukum, menjadi pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru, sebagai manajer, kemudian kita membentuk keyakinan kelas sehingga kita bisa melakukan segitiga restitusi.
Begitu ya Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan terkait dengan budaya positif modul 1.4? Ada yang ditanyakan terkait dengan budaya positif. Apakah perlu penguatan? Apakah perlu diulangi? Monggo bisa disampaikan pertanyaan-pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo Bapak Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang Bapak Guru sampaikan tadi, saya ingin bertanya, apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Oke Bapak Ibu, memang dalam menciptakan budaya positif di sekolah itu sangat banyak tantangannya. Apa saja? Yang pertama adalah faktor dari siswa tersebut, kondisi ekonomi siswa tersebut, kondisi lingkungan rumah siswa tersebut, kemudian kondisi keluarga, itu juga termasuk dalam faktor dalam menciptakan budaya positif. Karena setiap siswa itu memiliki faktor lingkungan yang berbeda-beda, kondisi lingkungan yang tidak sama. Contohnya orang anak-anak yang hidupnya di terminal itu memiliki karakter yang tidak sama dengan anak-anak yang hidupnya di pegunungan, misalkan begitu. Selain itu ada juga secara rutin bahwa hal-hal baik budaya positif itu harus diterapkan secara rutin, harus berkelanjutan, tidak boleh satu kali dua kali, tapi dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka membentuk karakter. Membentuk karakter itu tidak cepat, tidak bisa secepat membalikan telapak tangan, tapi perlu yang namanya konsistensi, kemudian perlu yang namanya berkelanjutan, setiap hari diterapkan. Nah, itulah salah satu kelemahan dalam hal-hal yang dilaksanakan dalam membentuk budaya positif. Yang perlu kita terapkan itu harus secara konsisten dilakukan terus ya. Ketika Pak Guru menyampaikan atau Ibu Guru menyampaikan membuang sampah jangan sembarangan di tempat sampah, ya konsisten itu. Ketika melihat ya diperingati terus, kemudian nah selain itu juga faktor kondisi anaknya secara lingkungan juga berpengaruh. Itu jawabannya Guru Maisarok. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian apakah ada lagi terkait dengan posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi dan keyakinan kelas? Harapannya bersama nanti kita di sini SD 03 Bantar Bolang kita bisa menerapkan keyakinan di kelas masing-masing. Keyakinan apa yang sudah dilanggar, disiplin misalkan. Nah, keyakinan kelas sudah tinggal disampaikan di kelas kita bahwa keyakinan kelas yang perlu kita terapkan di sekolah kelas kita bagaimana anak-anak. Disiplin Pak Guru, disiplin Bu Guru, oke disiplin ya. Keyakinan kelas disiplin. Disiplin itu bagaimana? Tidak terlambat masuk kelas, kemudian membuang sampah tidak boleh sembarangan, kemudian tidak boleh mengerjakan PR misalkan. Nah ini namanya disiplin. Kemudian baju dimasukkan, itu disiplin, disiplin. Nah itu keyakinan kelasnya disiplin. Nah ketika anak peserta didik kita di kelas kita terlambat, berarti melanggar keyakinan kelas apa? Disiplin. Kemudian apa? Misalkan ramah itu ketentuannya apa saja. Nah keyakinan kelasnya berarti senyum ketika pembelajaran, kemudian tidak boleh bermusuhan dengan teman. Nah ketika ada bermusuhan berarti melanggar keyakinan apa? Disiplin, apa ramah begitu, atau tanggung jawab. Nah keyakinan kelasnya itu bisa disiplin, tanggung jawab. Nah nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing, kelas Bapak Ibu tentang suatu keyakinan kelas dan posisi kontrol guru. Karena di sekolah dasar itu mungkin pernah siswa kita melakukan kesalahan, melanggar, berantem, terlambat, itu pernah. Nah, ini
Ini perlu dilakukan. Kalau membuli berarti itu apa Pak? Kalau membuli misalkan ya, membuli teman itu kan suatu kesalahan siswa ya, itu suatu kesalahan. Nah, suatu kesalahan itu bisa diselesaikan dengan tadi yang disampaikan apa, segitiga restitusi ya. Kesalahan kan bisa berupa fisik, bisa berupa non fisik ya, psikis, ngejek teman, kemudian medeni itu juga suatu kesalahan. Nah, cara penerapannya panjenengan berada di posisi kontrol guru yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, ya karena kamu sudah ngejek teman kamu sana keliling lapangan, itu posisi penghukum. Tapi disarankan posisi kita sebagai manajer, entah itu terlambat, entah itu ngecek, medeni teman, kemudian ngumpet nak buku nekacane, itu juga suatu kesalahan. Nah, yang penting posisi kita harus sebagai posisi guru dalam 5 kontrol tadi sebagai manajer ya. Kemudian setelah itu baru kita restitusikan siswa itu, kita restitusikan, memvalidasi tindakan ya. Apakah benar kamu yang mengejek Naira misalkan begitu? Sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan, cuman belum tahu bahwa itu sebenarnya segitiga restitusi. Sebenarnya Bapak Ibu sudah menerapkan kaitan dengan segitiga restitusi. Apakah benar Naira Simedeni Aldo misalkan begitu kan? Itu memvalidasi tindakan, menguatkan bahwa dia itu yang melakukan kesalahan, itu memvalidasi tindakan. Setelah memvalidasi tindakan, kemudian kita ke tahap kedua apa? Tahap kedua restitusi tadi ya. Tahap kedua restitusi. Nah, tahap yang kedua apa? Oh, yang pertama memvalidasi tindakan, kemudian tahap yang kedua memvalidasi tindakan. Yang salah yang pertama menstabilkan identitas. Berarti Bapak Ibu sebenarnya sudah menerapkan segitiga restitusi, memvalidasi tindakan, tapi Bapak Ibu mungkin belum menstabilkan identitas. Menstabilkan identitasnya begini, misalkan contoh ketika ada anak-anak kita yang salah, Naira, Pak Guru juga dulu pernah medeni teman Pak Guru di SD. Pak Guru juga pernah datang terlambat sekolah lagi masih kecil. Pak Guru juga dulu pernah medeni temannya. Nah, ini yang namanya menstabilkan identitas. Jadi seolah-olah siswa itu tidak merasa salah dewekan, bahwa Pak Guru juga pernah salah, Guru juga pernah salah. Ini menstabilkan identitas. Kemudian setelah baru identitasnya stabil, berlanjut ke memvalidasi tindakan yang salah. Nah, Pak Guru mau tahu apakah benar Naira yang melakukan tindakan menyobek bukunya temannya. Nah, ini memastikan memvalidasi tindakan. Baru yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, hubungannya dengan tadi keyakinan kelas. Naira sudah melanggar apa keyakinan kelas, yang bagaimana ketika mengejek temannya. Nah, misalkan keyakinan kelas apa, itu sesuai dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelasnya apa, disiplin, apa ramah, apa kemudian bertanggung jawab. Nanti bertanggung jawabnya apa saja, ketentuannya. Nah, itu. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelas, baru mencari solusi ya, mencari solusi. Nah, keyakinan kelas apa yang dilanggar? Disiplin. Nah, Pak Guru pengen tahu misalkan agar kamu tidak terlambat, nanti kamu mau bagaimana? Nah, itu agar kamu tidak menyobek apa mengejek temannya lagi, kamu mau bagaimana? Minta maaf Pak Guru, minta maaf Pak Guru. Nah, itu berarti antara guru dan siswa bersama-sama mencari solusi. Apa ya Pak Guru? Minta maaf Pak Guru dan tidak mengulangi lagi salaman. Nah, ini yang namanya menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi inilah yang perlu Bapak Ibu nanti terapkan kepada siswa ya. Kuncinya adalah posisi kontrol guru sebagai manajer ya, sudah tidak disarankan sebagai penghukum, karena kan membuat mental siswa menjadi benci, pendendam. Nah, kemudian setelah itu membuat keyakinan kelas, dan yang ketiga bisa merestitusikan siswa yang melakukan salah. Jadi sudah tidak ada lagi siswa dihukum, tapi
adanya siswa direstitusikan, adanya siswa diberi restitusi, ya, membimbing siswa mencari solusi bersama, bahwa tujuannya agar siswa tidak mengulangi kesalahan itu lagi, ya. Tapi ketika Bapak Ibu mau merestitusikan siswa, itu Bapak Ibu juga harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan, ya. Nah, itulah ya pada siang hari ini yang bisa kami diskusikan bersama terkait dengan 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan lain-lain. Monggo nanti kita bisa terapkan, kita bisa diskusikan di kelas. Bapak Ibu semua yang memiliki keyakinan kelas ini bisa diterapkan. Kuncinya adalah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas agar Bapak Ibu bisa melaksanakan segitiga restitusi. Kita sudah tidak bisa menggunakan guru sebagai penghukum, guru membuat rasa bersalah. Mungkin dulu banyak ada atau lain sebagainya. Nah, ini tujuannya agar kita membimbing siswa menjadi siswa yang memiliki karakter, kemudian pendidikan yang berpihak kepada murid. Kita sudah tidak bisa nyetir siswa, ya Bapak Ibu. Siswa kudu baik ya, kudu pinter kabeh pokoknya, kudu benci satusan, ya. Urusan ulangan itu bisa 100, misalkan tidak. Tapi kita memfasilitasi kebutuhan siswa masing-masing. Wong siswa kelas 3 ana sing urung bisa maca, ya dulu soal kelas sisi gampang-gampang nggak masalah. Karena di kurikulum merdeka juga kita menggunakan fase kan ya Bapak Ibu. Fase A, ya Pak Guru. Kenapa? Karena kemudian ketika kelas 1 harus naik kan ya Bapak Ibu. Tidak boleh ada yang tertinggal. Karena untuk melanjutkan fasenya di kelas 2. Nanti di kelas 2 diajarkan pelajaran kelas 1 tidak apa-apa. Karena masih satu fase. Baru ketika di kelas 2 itu tidak kurang pinter atau bagaimana, kan boleh tinggal di kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 2, karena sudah berubah fase. Tapi ketika kelas 1 itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dimunggahkan di kelas 2, tidak apa-apa. Tapi pembelajarannya sesuai dengan kelas 1, ngeja menghitung, karena satu fase. Kelas 3 sama dengan kelas 4. Di kelas 3 belum bisa memenuhi yang di CP capaiannya, dinaikkan ke kelas 4, tapi pembelajarannya tetap campur dengan kelas 3 karena menggunakan fase. Nah begitu, makanya kelas 1 kudu munggah, orang munggah di kelas 2 kan begitu Pak, karena menggunakan fase. Karena menggunakan fase kelas 2 ke pelajaran kelas 1, ya tidak apa-apa, itu yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Contohnya saya sehari makan kuat 10 kali bro, Pak Jepri kuatnya 2 kali, itu namanya adil kan? Tidak, Pak Jepri diwe 10 piring, nyong diwe 10 piring, padahal saya memang 10 piring habis, Pak Jepri enggak kan begitu. Tapi sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Inilah kunci pembelajaran berdiferensiasi. Agak sulit, agak rumit karena kita menentukan bahan ajarnya itu tidak sama. Sejen-sejen kelas 1 orang bisa ngitung-ngitungan abstrak, ngawang-ngawang 5 tambah 5, nah pikiran 5, tangan 5, tidak bisa. Ambilkan bisa ngitung waktu, ambilkan batu, berukna kasih taruh meja, ini batu 5, ditambahkan batu lagi 5, yang penting kan hasilnya sama. Nah itu contoh pembelajaran terkait berdiferensiasi. Sementara itu yang bisa kita diskusikan bareng, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkan apa yang didiskusikan bareng, dan nantinya kita akan menjadi pemimpin pendidikan yang berpihak pada murid. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.